Baik Ibu dan Bapak, adik-adik, saya sekarang sudah bisa bilang adik-adik gitu ya. Karena saya kelahiran tahun 76. Waktu televisi masih satu stasiunnya. Nah ini saya mulai dari sini dulu, sebentar ya Pak. Jadi ini adalah blog saya. Jadi saya namai Akademia Terbalik begitu ya. Akademia itu ya orang yang berkecimpung di bidang akademik tapi mikirnya terbalik-balik begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, materi saya itu sudah online sejak 1,5 jam yang lalu. Nah, ini. Jadi ini. Kemudian dari Pak Mubasir ya. Kemudian ada Pak Andi tadi. Saya gambar. Jadi kurang lebih pesannya itu. Gitu. Jadi ya, awalnya sebenarnya saya begini ini tidak dari lahir sebenarnya. Saya gambar-gambar begini itu mungkin sejak 3 tahun, 4 tahun yang lalu, ketika saya menemukan diri saya semakin tidak ngerti pada saat ikut rapat begitu ya. Semakin lama saya ikut rapat itu semakin tidak ngerti begitu. Jadi akhirnya saya paksa badan saya, kepala saya, mata saya untuk bisa mencari begitu ya, mengekstraksi pesan dari rapat itu apa begitu. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi mohon maaf kalau tidak mirip begitu ya, karena memang saya agak sulit gambar orang, Mbak. Itu gambar orang belajar ternyata perlu sekolah ternyata. Dan saya menyesal masuk geologi. Kemudian mungkin ini beda dengan Pak Andi. Saya sudah bulan ke-8 ini lari. Tadi pagi saya lari 10 kilo. Muter-muter Jogja begitu. Jadi ini juga upaya saya, seperti upaya saya menggambar. Dari saya tidak bisa sampai akhirnya membuat orang menjadi tidak ngerti gitu ya. Kemudian orang akhirnya jadi ngerti. Jadi ini upaya saya juga dari tidak pernah olahraga sampai akhirnya saya sehari rata-rata 3 sampai 5 kilo setiap hari saya lari. Dalam 1 minggu harus ada sekali 10 kilo, dalam 1 bulan harus ada sekali 21 kilo. Dan yang 21 kilo sudah terjadi untuk bulan Maret hari Senin kemarin. Jadi setiap bulan itu. Dan ini upaya saya melakukan dari sesuatu yang tidak pernah menjadi terbiasa. Dan saya yakin itu ternyata bisa. Kecuali untuk satu hal berenang. Nggak pernah bisa saya. Jadi, nah ada temennya. Jadi saya berenang nggak bisa. Jadi kalau saya itu rasanya nggak akan pernah ikut triathlon karena bisa berenang gitu ya. Jadi kurang lebih itu. Sekarang saya jalankan slide-nya dari sini. Benar, slide-nya dari sini saja Pak. Bisa sekarang. Nah, jadi ini saya play. Nah, ini kan ya. Pointer tadi. Nggak ada pointer ya. Kalau nggak ada pointer, biar ada. Saya bawa juga kebetulan. Oke, jadi ini slide saya. Jadi pesan saya sebenarnya tidak jauh beda dengan Pak Andi. Cuman bedanya saya tidak lucu begitu ya. Saya tidak lucu, jadi mungkin agak serius slide saya. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan sains ya, mendekatkan riset dengan masyarakat. Salah. Jadi itu kemudian subtitlenya Bridging the Gap Between Research with Real People gitu ya. Jadi karena tadi sudah disinggung juga oleh Pak Andi. Sebenarnya saya juga nggak perlu juga di sini karena semuanya sudah oleh Pak Andi. Gitu ya. Tidak ada orang normal baca jurnal. Setuju kan? Jadi kalau ada orang baca jurnal itu artinya orang tidak normal, temennya
orang tidak normal lain yang nulis gitu. Ya, nggak ada orang normal baca jurnal, nggak ada. Dikasih pilihan pasti baca Femina. Masih tahu Femina? Nah, daripada baca jurnal gitu. Jadi itu kenapa saya sejak 2013 mungkin saya memulai aktivitas saya yang agak berbeda dengan orang lain, dengan dosen lain. Dan itu menariknya adalah terjadi ketika saya tidak punya kerjaan. Jadi tahun 2013 itu saya postdoc untuk mendampingi istri saya yang sedang S3 di Australia. Jadi saya tinggalin semua, mendampingi dia, saya postdoc. Artinya tidak ada kerjaan kan. Nah di saat saya tidak punya kerjaan itu, saya mengenal beberapa orang, dosen juga di luar negeri, profesor, yang kok agak aneh orang ini, agak beda kegiatannya. Lewat Twitter. Jadi kalau adik-adik ini mau tugas akhir, penelitian oleh pembimbingnya dilarang pakai medsos, saya justru menganjurkan pakai medsos. Karena sekarang beasiswa itu bukan dari email, bukan dari papan pengumuman, tapi dari Twitter. Banyak orang menggunakan Twitter akademik ya. Jadi ada penelitian, bisa di Google, pilihan medsos buat orang akademik ternyata Twitter masih lebih tinggi. Jadi Twitteran. Dan ini profil saya. Jadi ini bisa dibuka di blog saya dasaptaerwin.net. Yang lebih itu. Nah, ini juga sudah. Jadi saya sebenarnya menceritakan, saya karena nggak terlalu tinggi ya. Dan saya nggak lucu, jadi saya harus tinggi. Harus lebih tinggi levelnya dari Bapak Ibu. Nah, gambar ini juga sudah disampaikan. Ini khusus untuk para ibu bapak yang berstatus dosen. Mungkin Anda ada adik di sini suatu saat mungkin terjun juga jadi dosen. Jadi waktu di sini berbondong-bondong ya antrian CPNS. Tadi pagi juga saya rasanya lewat antrian itu di kantor apa ya? Lupa saya. Pas lari. Nah, ngantri, kemudian memasukkan lamaran, kemudian tes, gitu ya. Psikotes juga, gitu. Kemudian lulus, ya, masuk kelas perajab. Nah, waktu perajab itu pasti ini yang diulang-ulang, mengabdi kepada masyarakat. Nah, begitu lulus jadi dosen, ternyata belok ke sana, Pak. Bukan ke sini. Anda harus yakin itu. Ini sudah terbukti. Saya itu sejak tahun 94 masuk ke ITB dan tidak pernah keluar setelah itu. Di situ terus. Bedanya dengan Pak Andi yang berikutnya. Saya S1, S2, S3 di dalam negeri di ITB. Dengan lulus tepat waktu. Jadi mitos kalau kuliah di dalam negeri kemudian menjadi molor. Kalau molor itu biasanya salah pembimbingnya. Yang tidak bisa memotivasi mahasiswanya begitu ya. Karena saya aman-aman saja begitu. S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3,5 tahun, itu pun karena saya kecewa, Pak. Kebayang kalau saya nggak kecewa. Ya kan? Nah, jadi ini. Tapi yang aneh adalah secara tidak sengaja kita itu belok ke sana itu bukan karena keinginan pribadi awalnya, tapi justru regulasi yang nyuruh. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, regulasi yang nyuruh. Dengan apa? Dengan memasang skor tinggi untuk output-output tertentu. Gitu. Yang segmennya sempit. Orang tidak normal tadi. Begitu. Segmennya kan sempit. Orang normal yang kerja di pinggir jalan, di sawah, nggak baca itu. Gitu ya. Jadi ke arah sana. Kemudian muncul peringkat. Begitu ya. Dari sejak peringkat individu, dari jumlah publikasi, kemudian masuk ke lab favorit, masuk ke universitas favorit, sampai ke negara, Pak. Jadi publikasi kita tuh branding terus, dihitung sampai akumulasinya negara, kemudian dikasih label ini negara publikasinya paling banyak. Jadi ke sana, yang ini lupa, kan begitu. Ini jadi lupa. Gitu ya, selain karena memang kurang menarik materinya begitu di sini ini. Jadi
Itu ya. Jadi ini saya gambar begini. Dan pada saat saya gambar ini kayaknya rumit padahal model saya itu cuman bikin lingkaran, bulat, kotak sama panah, bulkona. Ya, ini. Ya cuman itu saja. Jadi sebenarnya konteks itu penting. Menggambar itu bukan masalah bagus atau jeleknya begitu ya. Ini. Kemudian saya selalu kasih ini nama saya, ini akun Twitter saya kebetulan. Ini tanggal saya bikin. Kemudian ini, nah ini lisensi. Bagi yang tahu ini lisensi itu adalah hak yang saya berikan kepada user. Boleh apa saja. Nah, di sini saya Creative Commons, ini CC itu Creative Commons namanya, lisensi. Jadi saya bahkan sudah tidak memiliki lagi gambar ini. Karena saya tambahin ini, Creative Commons Zero. Artinya ini public domain. Jadi ibu dan bapak bisa ambil ini, taruh di gambar masing-masing, bahkan tanpa naruh nama saya di situ. Saya nggak akan marah dan tidak akan melanggar hukum. Nah, seringkali yang begini ini juga kita tidak tahu. Kita dapat gambar, dari mana ini gambar begitu. Kadang yang nulis nama tidak ditulis di situ, kemudian kita boleh apa juga tidak. Jadi hati-hati itu ngambil gambar di Google, gambar memang gampang. Tapi Anda harus setel filternya menjadi tools, terus reuse. Ada, bisa di setel itu toolsnya. Jadi setelah itu gambar akan berkurang drastis hanya kepada gambar-gambar yang boleh dipakai. Gitu. Jadi hati-hati. Bahkan dengan menayangkan nama pun itu tidak berarti Anda lolos dari tuntutan hukum. Jadi hati-hati juga pakai tulisan all rights reserved. Itu mematikan justru. Orang mau pakai harus pakai izin. Ya kalau umur kita panjang. Itu aja kalau saya, Pak. Jadi prinsip saya di sains terbuka itu, open science itu sebenarnya sangat manusiawi. Kita nggak pernah tahu meninggal kapan. Jadi jangan pakai dikunci-kunci all right reserve gitu. Orang harus izin. Jangan, nggak usah. Buat apa? Yang perlu kita lakukan adalah memastikan orang tahu bahwa kita yang nulis itu. Gimana caranya? Zaman sekarang dengan cara di online kan. Supaya kalau di Google ketemu gitu kan. Gitu kurang lebih kuncinya gitu ya. Dan itu berlaku juga untuk materi ilmiah. Justru materi ilmiah yang harus digitukan. Jadi kalau ini kalimat saya orisinil ya. Jadi kita tuh tidak memiliki sains. Kita itu hanya belajar dan menggunakannya sedikit gitu. Boleh. Misalnya kalau yang dosen tadi ya dapat uang dari negara, pajak masyarakat dari masyarakat yang bayar, kita nulis proposal, proposal lolos, terus kita bikin riset, kemudian ujungnya apa? Bikin publikasi. Nah, publikasi nanti jadi pangkat kan? Nah, boleh itu sedikit kita ambil. Tapi mempopulerkan hasil riset ke masyarakat itu jangan dinolkan. Saya mengulang lagi Pak Andi begitu ya. Jadi sebenarnya saya tidak perlu saja di sini. Nah, kemudian ini kalau ini bukan gambar saya ya. Ini saya kasih di sini. Science communication itu penting karena jangan-jangan kita mikirnya apel, masyarakat itu ngiranya jeruk gitu. Ya, jadi kita harus memastikan apel itu sampai ke masyarakat juga apel. Gimana caranya? Banyak sekarang caranya. Gitu. Kita sekarang tidak hidup di zaman jurnal hanya 5 biji. Gitu. Enggak, jurnal sudah banyak, materi digital juga bisa disebarkan dengan cepat. Gitu ya. Nah, ini gambar saya juga orisinil. Jadi kalau di sini itu adalah nih, this is where the actual problem in society happens. Ya. Latihan bahasa Inggris sedikit. Nah, di sini masalah. Kemudian ada garis orbit begitu ya. Nah, kemudian di sini jelas kita nggak tahu jaraknya. Bisa panjang, bisa pendek, bisa jauh, bisa pendek. Nah, terus di sini ada orbit, Pak. Jadi ini orbit metrik ya. Metrik itu yang tadi urusan gengsi tadi. Dari H-index, kemudian ini ada Simago, indexing Scopus dan lain-lain begitu ya. Kemudian di sini ada citation count begitu ya, jumlah citasi, jumlah download. Nah, di sini
This is where the writing happen, research, gives are written through scientists. Jadi di sini adalah tempat kita nulis, ya. Di situ masalahnya. Di sini adalah posisi kita nulis. Dan dari sini ke sana itu banyak sekali orbit ini, Pak. Dan kita itu bisa ikut orbit ini, gitu ya. Terus, oke, ingat lagi sama hasil Prajab, gitu ya, ke arah sana. Terus kena orbit yang ini lagi, menjauh lagi, begitu. Terus ke sana lagi, jauh lagi. Akibatnya nggak sampai nyampe ke situ. Padahal masalahnya ada di situ, gitu. Ya, jadi itu yang penting. Ini juga nggak usah diajari, Anda semua sudah tahu begitu ya, bahwa ini adalah publication cycle. Nah, yang jadi masalah itu ini dan ini. WhatsApp, handphone saya ini itu anggota WhatsApp tuh saya mungkin grupnya ada 1, 2, mungkin 11 ada. Dan mayoritas dosen isinya, dan setiap hari selalu ada pertanyaan, selalu ada orang menayangkan, oke, ini makalah saya sudah terbit. Kemudian respon pertama pasti, Pak, bayar atau enggak? Selalu itu, selalu. Padahal Anda percaya tidak bahwa Anda tetap bisa membuat makalah yang non-open access menjadi open access? Bisa. Kan di UGM ada repository. Ya kan? Tinggal versi makalah yang masih mentah, sudah final tapi masih mentah, taruh di sana. Jadi Anda kalaupun tidak punya uang untuk bayar jurnal ke yang open access, kirim saja ke yang non-open access. Nggak akan ditarik biaya sama sekali. Dan jangan dihubung-hubungkan susah sama enggak. Itu mitos yang berikutnya. Ini kita bicara masalah administratif nih, jurnal. Ya. Enggak, tidak ada begitu mikirnya. Jadi Anda tetap bisa kirim ke sana dengan biaya nol. Nah, versi open access-nya taruh di repository. Jadi pembaca punya opsi gitu. Tidak juga Anda akan dituntut oleh jurnal. Enggak. Kalau Anda upload ke tempat-tempat yang non-profit. Kalau Anda upload ke ResearchGate, baru itu masalah justru. Kenapa? Karena ResearchGate itu perusahaan. Kalau UGM kan bukan perusahaan. Kalau sesama perusahaan, Anda ambil materi dari perusahaan itu, Anda taruh di perusahaan yang lain, ya jelas yang itu marah. Kan? Jadi ResearchGate itu tidak saya rekomendasikan. Saya lebih merekomendasikan apa? Repositori UGM. Nah, masalahnya adalah apakah UGM punya repositori yang Anda semua warga kampus bisa upload langsung? Punya nggak? Sebagian besar tidak. Dikendalikan oleh digital library. ITB pun begitu. Yang diupload tesis, skripsi, disertasi, ya kan? Hanya abstraknya. Buat apa? Mending nggak usah. Uangnya dipakai buat neraktir ini makan minum gitu. Setiap ada acara begini itu makanya steak gitu. Buat apa bikin repositori yang diupload hanya abstrak? Yang nggak ada gunanya mending nggak usah. Nah, di ITB saya membuat yang lain yang kedua atas inisiatif sendiri. Jadi warga ITB bisa mengupload. Ya kan? Memang sekarang itu perlu inisiatif pribadi, Pak. Nggak bisa kita semua ke institusi gitu. Institusi bisa mengkonserv, tapi inisiatif harus dari pribadi, dari Anda semua di sini begitu, terutama yang belum punya status dosen. Kenapa Anda masih merdeka, tidak punya master, kan begitu. Ya, tadi ada pertanyaan, katanya enggak boleh untuk yang non ilmiah. Pertanyaan saya, Mas ya, pertanyaan saya, yang ngelarang-larang itu ngasih duit enggak? Gampang kalau saya. Yang ngelarang-larang itu ngasih uang nggak dari kantongnya sendiri? Kalau itu dia lakukan, oke, Anda harus nurut, ya kan? Atau riset Anda dibiayai oleh pabrik obat. Masuk akal, ya kan? Tapi kalau Anda itu pusingnya sendiri, ke lapangan naik motor sendiri, bensin uang sendiri, lah kok Anda mau nurut? Gak ngerti saya. Kebayang ya pola pikirnya ya. Anda itu kadang nurut ke sesuatu yang apa ya, yang merugikan diri sendiri gitu, dan kelakuan Anda itu sudah seperti kelakuan dosen.
dosen itu jangan dibayangkan punya pemikiran luas. Betul pemikiran luas, tapi dosen itu dikondisikan agar membangun dinding itu di sekitarnya. Begitu. Seperti tadi, ada benteng antara ilmiah dengan non-ilmiah. Begitu. Itu kalau bukan dosen nggak akan mikir gitu. Percaya sama saya. Nggak akan. Jadi itu yang harus kita libas gitu loh. Gimana caranya, Pak? Ya, jadi yang Anda pikirkan sekarang ini masih mahasiswa, itu hanya administrasi untuk bisa lulus harus terbit di sini sini sini. Itu administrasi. Anda harus tahu. Yang substansi silakan bebas-bebas saja begitu. Tadi sudah dijelaskan caranya oleh Pak Andi. Ya kan? Supaya yang Anda teliti itu nyampe begitu. Jadi pisahin dua dunia ini. Menurut saya begitu, ya. Jadi saya tidak mau terlalu ekstrim, Anda jangan ini, jangan itu, enggak, karena itu masih diperlukan Anda lulus, buat ibu dan bapak yang dosen masih perlu untuk naik pangkat. Enggak ada masalah, tapi yang masalah substansial ini justru jangan dilupakan gitu loh. Gimana caranya? Ya, tanpa harus membebani. Kenapa saya pegang alat ini? Alat ini perekam. Digital voice recorder, harganya nggak nyampe 1 juta. Setelah acara ini, maka akan saya upload ke podcast saya. Gitu. Judulnya sama, Podcast Akademia Terbalik. Anda sudah 30-an episode. Jadi jangan dianggap saya itu duduk rapih di studio, ada mic, mereknya Rhodes, yang mahal, terus bicara. Enggak, ini yang saya lakukan. Bahkan kalau saya mau wawancara seseorang, ini itu saya tempel di handphone saya, di belakangnya kan ada perekatnya, saya tempel. Kita WhatsApp call, pakai speakerphone, sama hasilnya, masuk juga ke sini. Jadi yang penting Anda lakukan adalah bagaimana Anda bisa sambil ini melakukan itu, gitu gimana caranya. Jadi bukan Anda ke sana terus itu jadi tidak tertangani gitu. Enggak, jangan. Ini cara yang paling gampang, Pak. Beli ini atau handphone sekarang kan semuanya ada. Ini kan tinggal dipindah modusnya ke flight mode supaya nggak bisa menerima telepon pada saat Anda merekam, udah selesai. Setelah itu tinggal Anda upload podcast. Ya. Jadi masalah ini yang penting, Mbak. Kita itu tidak pandai ini. Ya, jadi skripsi, tesis, disertasi itu kalau hanya tayang online abstraknya buat apa? Ini preservation. Jadi bagaimana, oleh karena itu saya ngeblog sejak 2007. Tadi Pak Andi tahun berapa? Ya, 2004 ya, 3 tahun lebih lambat. Tapi saya sejak 2007. Dari satu blog saya beranak jadi 5. Masing-masing punya tema sendiri-sendiri. Nah, ini preservation. Jadi saya itu saya melakukan apa tahun kemarin ada di blog saya gitu loh. Gimana caranya, Pak? Nah, itu prinsip open science yang kedua, bahwa manusia itu pelupa. Yang pertama tadi apa? Kita tidak pernah tahu meninggalnya kapan kan? Yang kedua, manusia itu pelupa. Jadi bagaimana kita bisa menggoogle diri sendiri untuk ingat gitu. Gambar-gambar saya yang ini semua, itu saya sendiri sudah nggak ingat gitu. Tapi saya ingat ada tema, ada judul, saya cari, ketemu. Gitu, ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini masalah dissemination ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi penyebarannya tidak ada masalah. Yang ini Anda semua sudah pinter, dosen Anda, Ibu dan Bapak juga sudah biasa melakukan ini. Tapi dua ini tidak, dan kita tidak dididik untuk itu. Turun-temurun. Jadi saya tidak bisa berharap orang yang sebaya saya atau lebih tua dari saya punya kelakuan seperti saya gitu. Tidak boleh saya berharap begitu. Nah, masalahnya adalah yang lebih muda dari saya pun kelakuannya sama dengan yang lebih tua dari saya. Jadi sekarang itu dosen peneliti yang pergerakan usia konvensionalitas cara berpikir itu semakin muda. Itu bahayanya. Gitu. Itu yang bahaya. Walaupun dia punya Instagram, punya ini, yang diposting itu selfie, apa makan, ya nggak penting gitu. Padahal dia bisa pakai itu untuk hal yang penting sambil mengerjakan yang tidak penting. Gitu loh, Pak. Nggak ngerti saya. Dosen itu semua punya Instagram, tapi nggak ada itu yang misalnya lagi ke lapangan. Misalnya saya orang geologi ya, ngambil sampel air. Foto selfie sambil megang botol air. Jelasin sedikit lagi ngapain. Nggak ada.
Padahal kan sederhana. Ya kan? Saya tuh ingin seperti dokter. Bukan karena istri saya dokter dan saya bicara di sini mayoritas dokter. Gini, kira-kira 20 tahun lalu, 30 tahun yang lalu kalau di suatu desa ada yang meninggal mendadak, kira-kira apa kesimpulan orang? Santet. Ya kan? Sekarang orang desa pun sudah bisa bilang stroke. Berarti dokter itu sukses. Saya itu pingin begitu gitu. Di semua bidang ilmu. Walaupun itu ilmu astronomi. Itu loh. Gimana caranya gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dan di dalam slide saya ini mayoritas saya membahas tentang science block gitu ya. Kenapa? Karena ya nggak biasa orang-orang di sini tidak biasa bicara, tidak biasa melihat mukanya sendiri di YouTube mungkin gitu ya. Jadi mending nulis, silahkan nulis. Jadi ibu dan bapak di sini, adik-adik di sini, setelah menerbitkan makalah di jurnal, jangan cuma pamer status jurnalnya. Saya sampai bikin, coba googling, template memajang makalah di medsos. Pasti keluar posting saya. Saya bikinkan template. Itu saking kurang kerjaannya saya. Saya itu yang ngajar, yang meneliti. Kebetulan sekarang ada jabatan di kampus. Masih bikin begitu, Pak. Makanya saya nggak gemuk-gemuk. Saya bikinin template-nya. Jadi jangan cuma alhamdulillah terbit makalah kami di jurnal Q1. Titik. Buat apa? Mending nggak usah. Kebayang ya? Kontennya itu nggak diceritakan gitu. Buat apa? Dan itu anehnya bergerak dari yang belum punya jabatan dosen itu sampai ke guru besar. Kelakuannya sama, mohon maaf. Jadi saya di kampus itu juga berupaya menyadarkan hal-hal seperti ini. Buat apa ibu dan bapak itu cuma pamer jurnal. Isinya ceritain gitu. Even pada saat kita, apa ya, pada saat kita itu punya punya target citasi meningkat. Tapi kelakuannya sebenarnya tidak mendukung. Kebayang ya? Kalau kelakuannya seperti tadi bagaimana orang tahu? Sementara citasi itu kan sebenarnya sangat subjektif dan sangat, contoh aja, saya nggak pernah tahu Pak Andi. Sebelum hari ini nggak tahu. Anda semua sudah tahu Pak Andi, saya nggak tahu. Kenapa? Bidang saya geologi. Gitu loh. Saya nggak pernah menggoogle selain bidang geologi. Akibatnya saya nggak kenal Pak Andi. Jadi bagaimana saya bisa baca karya Pak Andi? Gitu. Kebayang ya? Jadi untuk bisa naik citasi pun Anda harus promosi. Pastikan orang tahu bahwa saya nulis tentang itu gitu. Gimana caranya? Ya tampil di mana-mana, Pak. Di YouTube itu nyukur alis saja yang nonton jutaan. Ya, kanal YouTube saya baru 600-an followernya, tapi memang bukan untuk itu, saya untuk dokumentasi pribadi gitu loh. Gimana caranya? Itu aja dari tujuan saya. Nah, belakangan karena saya sudah bosan lihat saya sendiri, mending saya rekam. Jadi nggak pakai gambar. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sekarang use human language, video, podcast, banyak sekarang caranya. TikTok, barangkali bisa. Saya nggak punya TikTok dan saya nggak punya Instagram. Tapi bisa jadi itu. Bikin kreatif sedikit gitu. Mikir. Memang lebih repot. Makanya saya punya hashtag baru. Saya senang repot gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini mitos-mitos, Pak. Ini mitos-mitos yang harus dilawan pada saat kita memblok sesuatu yang bahkan belum terbit. Ilmu Anda itu tetap akan milik Anda kok. Jangan khawatir. Ya. Jadi prior publication. Jadi ini tuduhan jurnal biasanya. Oh ini sudah tampil di blog kok dikirim ke kami. Kalau ada jurnal mikir begitu, tarik saja. Yang perlu makalah bukan kita, mereka. Mereka itu nyari makalah. Kalau jurnal sudah tidak nyari makalah, maka di WhatsApp grup itu sudah nggak ada lagi call for paper, nggak ada. Kalau masih ada call for paper, mereka perlu makalah gitu. Jadi kalau ada yang terlalu strict, tarik. Kirim ke jurnal lain gitu. Saya kan pernah melakukan, kebetulan jurnal UGM. Karena ini awalnya. Kenapa? Karena naskah saya memang saya upload ke preprint draftnya sebelum saya submit. Terus
Saya submit ke jurnal UGM itu, kemudian didetek Turnitin. Nah, Turnitin itu juga tuh harus dibeli dan ditutup. Itu ini Pak, merusak gitu. Kan pasti ketahuan dong bahwa double. Yang aneh double-nya cuma 60% miripnya. Terus saya dikontak oleh pengelola jurnal, Pak, kalau saya nggak pakai Turnitin itu, mestinya 100%. Lawang yang saya kirim ke situ ya ini kok, kenapa kok terdeteksi hanya 60%? Mestinya 100% kan begitu. Ya. Jadi sekarang gimana? Saya tunjukkan bukti-bukti bahwa preprinting, jadi mengirimkan makalah sebelum terbit, sah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu masih punya saya. Belum saya serahin ke situ. Saya belum tanda tangan apa-apa. Ya kan? Jadi kalau masih strict tidak mau, dan itu harus saya cabut, mending ini nggak jadi saya kirim. Terus dia, jangan Pak, mending kesini aja kan begitu. Jadi dia malah pingin diajarin, nggak apa-apa saya ajarin. Jadi intinya begini, kalau pengelola jurnal itu ya jangan apa-apa dihak punya saya, memang belum diserahin kok. Jadi peneliti itu jangan takut-takut gitu. Anda itu takut tapi tidak tidak beralasan ya. Scooping ya, ini mitos Pak. Scooping itu kan ide kita belum jadi makalah sudah dipakai orang lain gitu, ya kan? Nah, kalau ide saya dipakai orang lain, ya malah senang. Saya hubungi orangnya, Mas, boleh nggak saya nimbrung? Gitu. Jadi masalah persaingan, nah kalau ini memang bukan urusan saya dan bukan urusan Anda. Dunia penelitian itu masalah yang pertama. Nah itu yang salah. Tapi saya juga tidak punya kuasa untuk mengubah itu. Itu salah. Persaingan global competitiveness itu tidak harus jadi yang pertama. Ya, jadi kita bersama-sama harus mengganti mazhab itu. Jadi kalau ada ide saya dipakai orang, ya saya tinggal telepon. Kira-kira yang nggak Anda kerjain yang mana? Ya itu yang saya kerjain gitu. Tapi Anda harus ini fair. Anda dapat ide itu dari blog saya gitu. Mau ditulis kayak sedikit gitu kan? Nggak masalah. Ya, kemudian ngeblok itu useless, salah, Pak. Sangat berharga, terutama bagi yang belum biasa nulis. Ya, kita itu kan suka bingung ya, mau nulis apa, ya skripsi itu 200 halaman misalnya. Kalau sudah sering ngeblok, nanti sedikit-sedikit ditulis, ujung-ujungnya nulis nggak bisa sedikit. Gitu. Jadi ngeblok itu sedikit-sedikit ditulis, ke lapangan diceritain, interview ibu-ibu diceritain, sulitnya apa, uniknya apa. Terus jadi portofolio tulisan, Anda menjadi terlatih menulis, ujung-ujungnya mau nulis sedikit jadi nggak bisa. Gitu. Kenapa? Karena semuanya jadi bisa ditulis gitu. Ya, saya pelaku, jadi saya bisa ngomong gitu. 5 menit lagi Mas. Ya, difficult, nggak sulit juga sebenarnya. Ngetik, Anda itu kalau punya handphone, install aplikasi medium.com atau WordPress. Anda bisa blogging langsung dari handphone. Ya, jadi nggak usah pakai macam-macam. No readership, kata siapa? Pasti ada yang baca kalau dipromosikan. Ya. Kemudian nih, real scientist sebenarnya should learn more and share even more. Build bridges not gaps. Work publicly independent. Jadi kurang lebih seperti itu pesan saya. Jadi mulai sekarang Anda harus blogging. Ceritain saya mau ngerjain ini. Klaim bahwa itu ide Anda. Harus diklaim. Jadi yang namanya hak cipta itu, terakhir dari saya, hak cipta itu adalah first to declare. Bukan first to file, bukan didaftar-daftarkan ke Kemenhukam. Saya punya sertifikat, nggak usah. Yang penting pertama Anda klaim, itu punya Anda. Sampai ada orang yang membantah, gitu loh. Jadi banyak mitos yang sekarang ini diturunkan mitos itu, ya kan? Jadi mulai sekarang berpikirlah terbuka, jangan menilai orang dari makalahnya saja, dari H-indeksnya, tapi ya makalahnya dibaca betul. Kelakuannya di luar dilihat begitu ya, dia nulis di mana. Jadi pikiran kita menjadi lebih luas gitu ya, dan lebih luas ketemu orang. Terima kasih. Nama saya Erwin. Saya bukan dokter. Saya orang geologi. Fokus saya di air tanah hidrogeologi.
kualitas air. Jadi mungkin suatu saat bisa bekerja sama dengan Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.